Selamat pagi teman-teman, Shalom. Hukum Taurat dapat menghasilkan hamba, tetapi tidak pernah bisa menghasilkan anak. Ia bisa memberi instruksi, memerintah, dan menuntut, tetapi tidak dapat memberikan identitas baru. Di bawah hukum, hubungan dibangun berdasarkan performa, taat dan diberkati, gagal dan dikoreksi. Segalanya terikat pada apa yang kamu lakukan, bukan siapa dirimu. Sistem itu bisa membentuk perilaku, tetapi tidak pernah bisa menciptakan rasa memiliki. Galatia 3 ayat 23. Hamba berhubungan dengan Tuhan berdasarkan tanggung jawab. Anak berhubungan dengan Tuhan berdasarkan identitas. Hukum Taurat membuat orang sadar akan apa yang dituntut, tetapi tidak pernah menetapkan siapa mereka sebenarnya. Fokusnya tetap pada melakukan, bukan menjadi. Itulah sebabnya bahkan orang yang tulus pun bisa merasa selalu berusaha untuk cukup, selalu berusaha mempertahankan posisi, selalu mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar pasti. Ada bentuk pemberitaan yang masih membawa nada yang sama. Ia berbicara tentang Yesus, tetapi membuat orang tetap hidup seperti hamba. Ia memberitahu apa yang harus dilakukan agar tetap dekat. Bagaimana harus bertindak supaya tetap diterima, dan apa yang harus dijaga agar tetap bertahan. Kedengarannya penuh semangat, tetapi secara diam-diam membawa orang kembali ke sistem yang sebenarnya sudah digenapi oleh Yesus. Galatia 4 ayat 4-7 menyatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir di bawah hukum untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum, supaya kita menerima pengangkatan sebagai anak. Artinya, status sebagai anak bukan sesuatu yang kamu capai seiring waktu. Itu adalah sesuatu yang kamu terima, bukan hasil usaha. Itu adalah pemberian. Galatia 4 ayat 4-5. Yesus tidak datang untuk meningkatkan performamu. Dia datang untuk mengubah posisimu. Kamu tidak lagi berdiri di hadapan Allah sebagai seseorang yang berusaha melakukan yang benar. Kamu berdiri di dalam Kristus sebagai seseorang yang sudah diterima. Perubahannya bukan dari hamba yang buruk menjadi hamba yang baik, tetapi dari hamba menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hatimu yang berseru, Aba, ya Bapa. Ini bukan pengakuan yang dipaksakan. Ini bukan sesuatu yang kamu coba rasakan. Ini adalah realitas dari apa yang sudah ditempatkan di dalam dirimu. Hubungan itu tidak lagi jauh atau formal. Sekarang menjadi pribadi, dekat dan pasti. Galatia 4 ayat 6. Seorang hamba bertanya-tanya, apakah ia sudah melakukan cukup? Seorang anak beristirahat dalam apa yang sudah diberikan. Hamba hidup dalam tekanan. Anak hidup dalam kepastian. Itulah sebabnya pengajaran yang berbasis performa selalu menghasilkan kelelahan. Itu membuat orang terus berusaha mendapatkan apa yang sebenarnya sudah diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus. Kamu tidak berpindah-pindah menjadi anak berdasarkan perilakumu. Kamu tidak menjadi anak saat hari baik dan kurang menjadi anak saat hari sulit. Identitasmu tidak berubah-ubah. Itu sudah ditetapkan melalui Yesus. Kamu adalah anak karena Dia menjadikanmu demikian, bukan karena kamu berhasil membuktikan diri layak. Yohanes 1 ayat 12. Dan jika kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Artinya segala sesuatu yang menjadi milik Kristus sekarang menjadi milikmu di dalam Dia. Bukan sebagai upah dari usaha, tetapi sebagai hasil dari hubungan. Kamu tidak sedang berusaha menuju warisan. Kamu sudah membawa masuk ke dalamnya.
Kamu sudah dibawa masuk ke dalamnya. Roma 8 ayat 17. Jadi kamu tidak lagi hidup sebagai hamba yang berusaha mempertahankan posisi. Kamu hidup sebagai anak yang sudah didekatkan. Hukum Taurat tidak pernah bisa menghasilkan hubungan seperti ini. Ulang lagi, hukum Taurat, let it sink in ya. Hukum Taurat tidak pernah bisa menghasilkan hubungan seperti ini. Tetapi Kristus telah menjadikanmu anak dan ahli waris melalui Allah. Dan dalam kebenaran itu, kamu akhirnya bisa hidup dengan keyakinan, kebebasan, dan ketenangan. Haleluya. Isn't that good news? That's the gospel message, yeah. It's not through our own good works or our own efforts, yeah. Tapi it's all by grace through faith, yeah, in Christ. Jadi rejoice, friends, that we are saved not by our own efforts, yeah. That we might not boast. So God bless you. Ya udah Jumat lagi. Have a great weekend and see you again on Monday. Alright, bye bye.